Hai semuanya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Strategis Pengembangan Bisnis pada Coffee Shop di Rungkut. Dengan saya, Kamelia Salsabila Putri Wijaya dengan NPM akhir 063. Dan saya Melisha Sesi Amelia dengan NPM nomor terakhir 068. Dan dengan saya Rika Nurul Ain dengan NPM terakhir 049. Baik, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam bisnis sangat dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang bisnisnya. Akan ada banyak aspek-aspek yang membangun bisnis tersebut. Niat yang nantinya akan melahirkan banyaknya aspek perlu untuk digali lebih dalam agar nantinya akan menghasilkan hal yang mampu untuk mengembangkan bisnis tersebut. Salah satunya adalah SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Analisis SWOT itu sangat diperlukan pada bisnis. Analisis SWOT dilakukan dengan menggunakan matriks SWOT. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan alternatif strategi yang dapat digunakan oleh Cafe Janji Jiwa Jilid 358. Jenis metode yang dipergunakan dalam penelitian kita ini yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data akan dilakukan dengan pendekatan melalui wawancara atau dokumentasi terhadap konsumen pada Janji Jiwa Jilid 358. Di samping itu, untuk mendeskripsikan data akan dipergunakan matriks SWOT dengan menganalisis segala aspek bisnis baik internal maupun eksternal, yang nantinya akan memberi gambaran akan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mampu terjadi. Berdasarkan data dan hasil penelitian tersebut nantinya akan menghasilkan strategi-strategi atau saran strategi yang mampu untuk digunakan oleh Cafe Janji Jiwa. Nantinya alternatif strategi akan disajikan menggunakan tabel SO, ST, WO, dan WT. Dari hasil penelitian melalui analisis SWOT akan dapat merumuskan strategi pengembangan bisnis. Saat ini persaingan bisnis di dunia sangatlah ketat. Berbagai bisnis yang sangat berkembang pesat di Indonesia, salah satunya dalam bidang kopi. Hal ini dikarenakan banyak konsumen Indonesia yang menggemari kopi. Pengusaha diharuskan meningkatkan banyak inovasi untuk menciptakan suatu bisnis yang mampu bersaing dengan kompetitor lain. Nah, sebelum memulai sebuah bisnis, kita perlu membuat sebuah rencana yang dapat membantu kita dalam mengelola bisnis tersebut, yaitu dengan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk mengatasi permasalahan bisnis dan beberapa kendala yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Metode analisis SWOT mencakup kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman sebagai dasar penilaian. Strategi pemasaran yang tepat sangat penting agar suatu bisnis tetap kompetitif dan menjadi pilihan konsumen. Membangun dan menerapkan strategi pemasaran tidak hanya berlaku bagi usaha besar saja, namun usaha kecil seperti pedagang kaki lima juga perlu membangun strategi pemasaran agar mampu bersaing di pasar dan berkembang lebih jauh. Namun, hal ini jarang terjadi karena berbagai alasan, seperti asumsi bahwa konsumen akan sadar jika produk berkualitas tinggi atau mereka yakin bahwa inisiasi pemasaran seperti perikanan hanya akan meningkatkan biaya produksi. Setiap industri harus mampu menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan usahanya, agar usaha yang dikelolanya dapat berkembang dengan baik dan bertahan dalam lingkungan persaingan yang sangat ketat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi. Di dalam penelitian ini, kita menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan masalah dan arah penelitiannya. Nah, metode deskriptif kualitatif ini artinya kita menganalisis, mendeskripsikan, dan merangkum berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa wawancara ataupun observasi terhadap subjek yang diteliti berdasarkan yang terjadi di lapangan. Nah, dalam penelitian ini, subjek yang menjadi penelitian kita adalah pengunjung kedai kopi tersebut. Nah, data yang kita kumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer. Nah, selain itu, kita juga menggunakan wawancara kepada pengunjung yang berkunjung ke lokasi untuk memperoleh informasi yang lebih luas.
Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang juga dipadukan dengan analisis SWOT dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal objek yang kita teliti. Nah, ini berupa hasil dari analisis yang dari sudut pandang internal maupun eksternal dari data-data yang telah kita peroleh. Salah satunya yang mulai dari strength, tempatnya yang nyaman dan luas, menyediakan varian menu baik kopi maupun non-kopi, serta beberapa snack, pelayanan pembuatan menunya yang cepat, menyediakan wifi dan stop kontak sehingga nyaman untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya ada weakness, harga yang kurang terjangkau bagi kaum pelajar, fasilitas toilet kurang terjaga kebersihannya, pembeli harus mengambil pesanannya sendiri, servis membersihkan meja yang cukup lama. Nah, matriks IFAS ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Selanjutnya ada tabel analisis faktor eksternal, yaitu ada opportunity, sudah dikenal oleh masyarakat, lokasi yang strategis dekat dengan lingkungan kampus, dapat mengembangkan menu baru, memasarkan produk ke pasar internasional. Selanjutnya ada threats, yaitu munculnya kompetitor baru, banyak pesaing yang menjual produk lebih terjangkau, harga bahan baku yang kurang stabil, keterikatan hukum pemerintah yang ketat. Nah, di matriks IFAS ini digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang telah kita dapatkan dari penelitian perusahaan tersebut. Salah satunya caranya adalah mengidentifikasi faktor dengan menggabungkan strength dan opportunity. Dengan letaknya yang strategis dapat memudahkan akses menuju target pasar dan membantu peningkatan penjualan produk. Memberikan pilihan menu yang beragam kepada konsumen akan membuat konsumen merasa tidak bosan. Lalu ada strength dan threats. Janji jiwa menawarkan fasilitas yang lebih unggul dibandingkan kompetitor lainnya. Selanjutnya ada weakness dan threats. Pelayanan pembeli yang mengharuskan untuk mengambil sendiri pesanannya dapat diatasi dengan penambahan pegawai untuk meminimalisir tingkat keunggulan kompetitor. Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT tersebut, terdapat kekuatan yang dapat digunakan untuk beberapa strategi yang ada dan peluang yang dapat dimanfaatkan secara tepat untuk dipadukan satu sama lain untuk meminimalkan atau menghindari kelemahan dan ancaman yang ada. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan memperbaiki keadaan rata-rata sehingga mampu menguasai pesaing. Jadi strategi yang pertama yaitu strategi SO atau Strengths dan Opportunity. Strategi berdasarkan analisis ini dilakukan untuk mengembangkan perusahaan agar dapat tumbuh menjadi lebih berkualitas. Pemilihan letak bisnis adalah hal penting yang dapat memberikan dampak yang besar pada kafe. Dengan memilih lokasi yang termasuk pada daerah kampus mampu untuk mendapatkan target market yang telah direncanakan, yaitu berupa anak-anak perkuliahan. Janji Jiwa adalah brand yang memegang bisnis F&B bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap makanan dan minuman. Maka penyediaan varian menu mampu untuk memberikan banyak pilihan pada konsumen. Janji Jiwa dapat lalu juga ada strategi Janji Jiwa dapat mempertahankan kenyamanan agar tetap mampu bersaing dengan kompetitor. Yang kedua ada strategi ST atau Strengths dan Threats. Strategi ini disusun dengan berdasarkan ketersediaan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang memungkinkan untuk terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu menyediakan fasilitas yang memadai. Adapun beberapa strategi yang lain yaitu seperti adanya wifi yang memadai, yang lancar untuk para konsumen, lalu tersedianya stop kontak di setiap meja, dan smoking area yang nyaman. Jadi yang ketiga ini ada strategi weakness opportunity, yaitu meminimalisir kelemahan dengan tetap memanfaatkan peluang yang mendasari strategi ini. Contohnya, Janji Jiwa dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan cara evaluasi pegawai setiap minggunya atau juga dapat dilakukan morning briefing supaya dapat memuaskan pelanggan seperti pelayanannya yang cepat. Lalu yang kedua ini ada program untuk pengecekan salah satu fasilitas seperti kebersihan kamar mandi. Dengan kebersihan kamar mandi yang terjaga dapat meningkatkan citra baik Janji Jiwa kepada masyarakat.
Yang terakhir ada strategi weakness traits, yaitu dikembangkan sebuah strategi yang berdasarkan dengan mengurangi kelemahan serta menghindari ancaman. Contohnya, pelanggan yang diharuskan mengambil sendiri pesanannya dapat memberi celah pada kompetitor untuk lebih unggul, maka menambah pegawai yang nantinya dapat menutupi kelemahan perusahaan yang mengharuskan konsumen mengambil pesanannya sendiri dapat menjadi solusi yang baik. Lalu, ada juga yang kedua, ini menciptakan identitas diri adalah salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membedakan diri dari pesaing lain atau pesaing baru sekaligus memperkenalkan keberadaan perusahaan kepada masyarakat luas. Berdasarkan analisis SWOT yang dihasilkan pada penelitian ini, serta apa yang telah diamati oleh peneliti terkait dengan janji jiwa jilid 358 di Lungkut, maka terdapat beberapa saran untuk bahan pertimbangan janji jiwa jilid 358 di Lungkut. Di antaranya yaitu, pertama, ada melebarkan mangsa pasar agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen, yang dapat dilakukan dengan adanya diskon untuk persyaratan tertentu. Yang kedua, membangun relasi dengan konsumen agar dapat mempertahankan konsumen sehingga menciptakan adanya penjualan jangka panjang. Yang ketiga, memperluas promosi dengan menjadi bagian sponsorship pada suatu event. Itu tadi hasil dari analisis strategis pengembangan bisnis pada coffee shop di Lungkut. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.